Mahasiswa dalam mengerjakan tugas akhir, dia menghampiri rumah sakit jiwa dan diajak keliling oleh dokter di sana. Tapi ada sesuatu kejadian yang menarik perhatian si anak muda ini. Dia melihat sebuah bangsal, sebuah kamar yang dimana pada saat dia mengintip lewat lubang pintu, dia melihat seorang pria sedang terduduk diam sambil berkata lulu, 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 lulu. Dan kemudian mahasiswa ini tanya sama si dokternya. Dia bilang, "Dok, ada apa dengan pria ini? Kenapa dia bisa ada di rumah sakit jiwa ini? Dan ada apa dia dengan Lulu?" Dan kemudian dokter ini bilang, "Oh, pria ini cintanya ditolak oleh Lulu. Makanya jadi stres, jadi gila, akhirnya ada di sini." Dan mahasiswa ini bilang, "Gila, kasihan banget ya, cinta ditolak bisa sampai kayak begini." It's true guys, it's true. Ya, lalu kemudian dokter ini bilang, "Yuk kita lihat di kamar sebelah." Dan di kamar sebelah ada sebuah kejadian yang lebih menarik perhatian si mahasiswa ini, karena pada saat si mahasiswa ini ngintip melalui lubang pintu, dia melihat ada seorang pria sedang menghantamkan kepalanya ke dinding sekeras-kerasnya sambil teriak lulu, 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 lulu. Setiap kali dia benturkan kepalanya, dia teriakkan lulu, lulu, lulu. Lalu mahasiswa ini tanya sama si dokter ini, "Dok, ada apa dengan pria ini? Dan dia ada masalah apa dengan si Lulu juga?" Lalu dokter ini bilang, "Oh, ini pria yang menikah dengan Lulu." Dan ternyata guys, ternyata yang menikah lebih gila lagi, lebih stres lagi. Poin yang saya mau sampaikan di video pendek ini, terkadang kenyataan belum tentu seburuk yang kalian pikirkan. Tapi menariknya, pikiran kita bisa memanipulasi kita, karena apa yang kita yakini benar belum tentu benar, tapi itu akan menjadi benar bagi diri kita sendiri. Makanya dalam setiap postingan saya, atau dalam setiap kelas saya, atau sesi counseling, atau sesi terapi saya selalu ingatkan setiap peserta, setiap klien, termasuk kalian yang nonton video ini, sebenarnya tidak pernah ada masalah yang akan menjadi masalah kalau pikiranmu tidak bermasalah. Nah, jadi semuanya selalu berakar dari pikiran, selalu berawal dari prasangka yang kurang tepat, dan pada akhirnya membuat kita lemah. Jadi hari ini, yuk kita manage kembali pikiran kita. Satu hari kita punya pikiran lebih dari 20.000 pikiran, jadi mustahil kita bisa jaga pikiran kita. Nah, tapi Tuhan baik, Tuhan kasih sebuah filter yang namanya mood. Nah, mood itu sebenarnya ada indikator tentang banyaknya pikiran yang kita pikirkan selama hari itu. Jadi kalau moodmu hari ini jelek, berarti simple to say, kamu lebih banyak mikir yang jelek-jelek hari ini. Terlalu banyak yang negatif. Dan ingat, alam semesta menjawab kita, menjawab keinginan kita, menjawab doa kita berdasarkan vibrasi kita, bukan berdasarkan doa yang kalian pikir adalah sebuah postur, sebuah ucapan, tata kata yang baik, yang manis. Bukan. Doa yang sesungguhnya adalah apa yang kita pancarkan keluar. Dan gak mungkin kita bisa kontrol pikiran, tapi kita bisa minimal tahu kondisi perasaan kita hari ini. Moodnya bagaimana hari ini? Oh, lagi bagus, berarti akan banyak kebaikan yang datang, akan banyak hal-hal baik yang datang. Tapi kalau kalian mikirnya lebih banyak yang jelek, moodnya akhirnya jelek, kalian akan lebih susah untuk expect hal-hal baik terjadi dalam kehidupanmu, karena yang terpancarkan kepada semesta adalah yang sebaliknya. Jadi pastikan selesai dari nonton video ini, kalian koreksi kembali perasaanmu. Pikirkan dan rasakan hanya hal-hal yang memang kalian ingin hidupi. Ya, pikirkan dan rasakan hanya hal-hal yang memang kamu harapkan, bukan sebaliknya. Dan sering di dalam setiap kelas saya bilang, banyak orang terjebak dalam jebakan setan, di mana orang kaya tambah kaya, orang susah tambah susah, orang yang bermasalah akan terus bertambah dalam masalahnya, dan orang yang happy, orang yang sedang menikmati hidupnya akan terus bertambah kenikmatannya. Why? Karena orang yang lagi dalam keadaan baik, dia merasa baik, berpikir baik, dan yang baik yang datang. Sebaliknya, orang yang tenggelam dalam sebuah masalah, dalam sebuah pergumulan yang mungkin sepertinya merupakan jalan buntu bagi dirinya, akan susah melihat hari-hari baik. Itu karena yang dia pikirkan hanya masalahnya, yang dia rasakan hanya takut, hanya cemas, hanya ragu, hanya khawatir. Dan hati-hati, karena itu yang akan datang. It's your life, your responsibility. So pastikan kalian berpikir, merasa hanya hal-hal yang ingin kalian hidupi. Until then, dengan saya Tony Chia, your personal life and business coach. Semoga video ini bisa bermanfaat dan memberikan kamu semangat kembali. Bye-bye.